Anak-anak baik. Sebelum kita masuk dengan pembelajaran, kita akan berdoa. Itu kita salah satu siswa bisa maju ke depan untuk berdoa. Ayo, siapa yang piket hari ini? Yang piket? Ya? Iya, maju. Liber pimpin doa sebelum kita mulai dengan pembelajaran. Sekarang tanggal berapa? 14 ya. Agustinus apa? Damaris Elise apa? Dirga Adin. Dirga kemarin kemana nih Dirga? Kemarin ke Pati Yusuf. Angel Adin Bu. Elia apa? Elizabeth Aduh. Len Dia Bu. Herman Carolina Lince Apa? Lewi. Lewi lagi 2 hari tidak masuk ini Lewi. Kemana Lewi? Liber Lince Moses. Moses lagi kemana Moses? Pakai luka? Dia kasih info ya. Mario Musa Alka. Naomi Rika. Rika ini sudah banyak sekali alpanya Rika. Riko lagi 2 hari di mana Riko? Sakit. Betul. Dia kalau sakit bikin surat biar guru tahu. Sarina Apa? Sebantrio lagi 2 hari di mana ini Sebantrio? Sepnat Alpa. Yohanes Adik Bu. Julianus Alpa. Yeskel Alpa. Yefta Hadir. Yefta kemarin kemana Yefta? Ya? Iya anak-anak kita tetap bersemangat ya. Meskipun kita belajar di sekolah bahkan di rumah, tetapi anak-anak selalu harus bersemangat. Perhatikan tema kita hari ini yaitu ekosistem dan subtema keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, di dalam bacaan yang ada di depan anak-anak bisa lihat pembelajarannya kita hari ini. Dari bacaan yang ada di depan, anak-anak bisa menentukan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam bacaan ya. Apakah anak-anak bisa lihat itu gambar apa di depan?
mencari makanan. Ya, kemudian ada gambarnya di situ. Kira-kira gambar apa saja? Dan belalang. Ada rumput, ada belalang, ada kakak, dan apa lagi? Batu-batu makanan. Ada ular. Itu ular ya? Iya. Jadi lihat semua gambar gabungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya, perhatikan. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Ya. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Bisa lihat tidak? Iya, coba lihat semua ke depan. Atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau, daun, mampu membuat makanannya sendiri ya. Jadi kalau tumbuhan hijau, dia mampu membuat makanannya sendiri. Ya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut apa? Produsen ya. Hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen ya. Ingat, tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri itu disebut apa? Produsen. Ini baik-baik. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Disebut produsen ya. Yang bisa buat makanan sendiri. Yang tidak bisa buat makanan sendiri disebut apa? Konsumen ya. Produsen dan konsumen. Iya. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa demand ya. Konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora ya. Dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya disebut atau dinamakan karnivora. Ya, herbivora, karnivora. Ada juga konsumen yang memakan balik ya. Tadi dia memakan sumber energinya dan juga konsumen memakan tumbuhan konsumen lagi ya. Iya, jadi ada herbivora, ada karnivora. Ya. Tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora atau tumbuhan yang memakan hewan itu disebut omnivora ya. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen ya. Jadi itu yang disebut dengan produsen dan konsumen itu rantai makanan, pengertian dari rantai makanan ya. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Ya, ada yang tahu tentang mangsa? Mangsa itu apa? Ya, hewan buru untuk dimakan oleh hewan lain. Bisa diingat? Bisa. Mangsa adalah, coba disebut semuanya. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Ya, itu yang disebut dengan mangsa, pemangsa. Ya, pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan ya. Dan tadi kita sudah lihat ada rantai makanan dan jaring-jaring. Perhatikan tema kita hari ini yaitu ekosistem dan subtema keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, di dalam bacaan yang ada di depan, anak-anak bisa lihat
pembelajarannya kita hari ini. Dari bacaan yang ada di depan, anak-anak bisa menentukan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam bacaan ya. Apakah anak-anak bisa lihat itu gambar apa di depan? Ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, kemudian ada gambarnya di situ. Kira-kira gambar apa saja? Dan lalang. Ada rumput, ada belalang, ada kakak, dan apa lagi? Batu-batu makanan. Ada ular. Itu ular ya? Iya. Dilihat semua. Gambar gabungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya. Perhatikan. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Ya. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Bisa lihat tidak? Iya, coba lihat semua ke depan. Atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau, daun, mampu membuat makanannya sendiri ya. Jadi kalau tumbuhan hijau, dia mampu membuat makanannya sendiri. Ya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut apa? Produsen ya. Hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen ya. Ingat, tumbuhan yang bisa buat makanan sendiri itu disebut apa? Produsen. Ini baik-baik. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Disebut produsen ya. Tidak bisa buat yang bisa buat makanan sendiri. Yang tidak bisa buat makanan sendiri disebut apa? Konsumen ya. Produsen dan konsumen. Iya. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen ya. Konsumen, beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora ya. Dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya disebut atau dinamakan karnivora. Pembelajaran kita ya. Tadi kita sudah awali dengan doa. Nah, dari pertama kita sudah masuk dengan pembelajaran sampai berikutnya kita akan berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Naomi, silakan berdoa. Ya Naomi, ayo maju berdoa. Sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Iya, nanti Naomi doa, ulang. Ayo,